Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menyapa nama-Mu sebagaimana dilakukan Putra-Mu terkasih. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkaulah Bapa kami dan kami saling bersaudara karena sebapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ke-11, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapa-Mu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menurut Paus Benediktus ke-16 yang sudah emeritus, doa adalah sekolah harapan. Dalam doa kita mengungkapkan iman kepada Allah, memelihara harapan, dan memurnikan kasih. Doa juga meneguhkan relasi kita dengan Allah dan sesama. Karena itu, Yesus dalam Injil hari ini, sebagaimana yang baru saja kita dengar tadi, memberikan satu contoh doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ada beberapa hal penting
yang dapat kita temukan dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Pertama, sasaran utama setiap doa adalah membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Melalui doa, kita tidak sedang berusaha untuk memaksakan kehendak kita pada Allah. Doa menjadi sebuah komunikasi antara kita dan Allah. Karena itu, dalam setiap doa, kita tidak selalu berbicara, tetapi juga membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Yang kedua adalah doa juga merupakan upaya membetulkan relasi dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, dalam setiap doa selalu ada rumusan perdamaian yang tampak dalam tindakan memohon ampun atau mengampuni sesama. Seseorang yang sungguh berdoa pasti memiliki relasi yang baik, tidak saja dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Yang ketiga adalah, jika sasaran doa pertama-tama adalah agar kita mengenal dan semakin mampu mewujudkan kehendak Allah, maka doa bukanlah sekedar sebuah problem solving atau upaya untuk menyelesaikan masalah. Artinya, doa bukan sekedar upaya yang kita buat saat mengalami masalah. Doa harus menjadi bagian dari rutinitas hidup, mempersembahkan hidup pada Allah, entah saat menghadapi persoalan ataupun saat hidup tampak tidak memiliki masalah. Sebab kehendak Allah harus senantiasa kita pelajari kapanpun dan dimanapun. Karena itu untuk memiliki kepekaan membaca kehendak Allah dalam hidup ini, kita wajib berdoa. Jika hal ini menjadi semangat hidup kita bisa menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini tanpa takut kehilangan kendali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, Yesus mengajar kita untuk meminta kebutuhan kepada Allah melalui doa Bapa kami. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita perlukan dalam hidup, agar kita terarah kepada Tuhan. Ada kalanya kita meminta hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan kepada Tuhan. Maka melalui doa Bapa kami ini, kita diajak untuk mohon ampun kepada Tuhan dengan terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apabila doa Bapa kami bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi sungguh-sungguh kita hayati dan laksanakan dalam seluruh kehidupan kita, maka kerajaan Allah sungguh akan menjadi nyata hadir dalam kehidupan kita. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, doa Bapa kami yang merupakan satu-satunya doa yang langsung diajarkan oleh Yesus kepada kita, bukan hanya kita hafal, bukan hanya kita ucapkan. Kalau kita misalnya menyatukan seluruh harapan permohonan kita dengan doa Bapa kami, tetapi hendaklah doa Bapa kami sungguh-sungguh kita hayati, kita resapkan
dan kemuliaan kita laksanakan dalam kehidupan kita yang konkret. Semoga dengan penghayatan doa Bapa kami, kerajaan Allah semakin nyata dalam kehidupan di dunia ini. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.